Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan bersama-sama untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan 4. Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4. Yang demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan ke segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara, judul perenungan kita adalah Tuhan Yesus memilihmu juga. Ibu Bapak, Saudari-saudara, pada saat Yesus bertemu pertama kali dengan 12 muridnya ini, pada saat itu mereka masih calon atau mungkin bakal calon murid. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus tidak mengenal mereka sama sekali? Menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengingat bahwa identitas Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Oleh karena itu dalam kemanusiaannya, Yesus pun juga maha tahu tentang siapa, bagaimana latar belakang kehidupan calon atau mungkin pada saat itu bakal calon murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus memilih mereka bukan tanpa alasan, bukan asal-asalan. Tuhan Yesus memilih mereka, Tuhan Yesus tahu bagaimana latar belakang mereka. Tuhan Yesus kenal mereka, karena sejatinya Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi sebagai menjadi manusia. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara, kalau kita lihat Simon Petrus, dia lebih banyak atau lebih duluan ngomong daripada mikir. Ya, dia ngomong dulu baru mikir. Lalu ada Yakobus yang juga sangat bersemangat dalam mengikuti Yesus, sehingga juga mungkin sikapnya tidak jauh berbeda dengan Simon Petrus. Ada juga Thomas yang disebut atau dikenal, kita kenal sebagai seorang murid yang ragu-ragu. Ada juga Matius pemungut cukai yang bisa jadi dalam dia bekerja dia juga korupsi. Ada juga yang namanya Bartolomeus atau dalam Injil Yohanes disebut Nathanael, orang yang jujur. Orang jujur itu baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau terlalu jujur dalam segala hal, itu bisa jadi buat orang lain sakit hati. Dan ada Simon orang Zelot, yang katanya orang Zelot ini adalah golongan orang-orang pemberontak kepada bangsa Romawi. Ini adalah golongan orang-orang garis keras. Dan terakhir ada Yudas Iskariot. Dan ada murid-murid lain yang tidak saya sebutkan dalam penjelasan ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan Yesus tidak tahu latar belakang mereka? Saya yakin Tuhan Yesus tahu latar belakang mereka. Lalu kalau sudah tahu latar belakang yang tidak begitu baik, watak yang mungkin seperti itu, mengapa Tuhan Yesus tetap memilih mereka? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memilih mereka karena Tuhan Yesus percaya kepada mereka bahwa mereka dapat dimuridkan dan sikap hidup mereka pun dapat berubah seiring berjalannya waktu ketika mereka berproses bersama dengan Yesus sebagai guru mereka. Walaupun memang ada satu yang keterucut, yaitu Yudas Iskariot, yaitu karena pilihannya dia untuk memilih demikian. Tetapi ada 11 murid yang lainnya yang sekalipun latar belakang hidup mereka seperti itu, mereka berubah oleh karena pembaruan budi mereka. Berproses bersama dengan Tuhan Yesus, berpelayanan bersama, mereka ditempa, mereka dipoles, mereka dibentuk dalam proses itu. Ibu bapak saudari-saudara, saya yakin dan juga percaya bahwa Tuhan Yesus pun juga memilih Bapak Ibu Saudara semua untuk menjadi muridnya. Bagaimanapun latar belakang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memilih panjenengan untuk menjadi muridnya. Karena Tuhan Yesus percaya bahwa setiap orang mampu dan bisa berubah oleh karena pembaruan budi, oleh karena proses waktu, dipoles, dibentuk, dan juga dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus juga memilih Bapak Ibu Saudara menjadi muridnya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara dan juga saya bersama-sama berproses, dibentuk, dan juga dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik pada dunia ini, khususnya bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka dapat mengenal secara pribadi tentang siapa Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan bersyukur oleh karena firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa Engkau pun juga memilih kami menjadi murid-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami dalam kami berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dalam kami berubah, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Ini semua bukan proses yang mudah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami dan kami pun bisa menjadi pribadi yang lebih baik, membawa kabar baik bagi orang-orang sekitar kami, sehingga semakin banyak orang mengenal secara pribadi siapa Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, supaya nama-Mu semakin dipuji dan dipermuliakan melalui segala pekerjaan, kegiatan, tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan di hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.